Tuhan dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikabarkan kepada semua, bahwa sesungguhnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat daripada dosa tersebut semua manusia mengalami maut. Namun dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa yang kudus, Bapa yang bertata di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kemurahan-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh berada di tempat ini sekali lagi, mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mengurapi hati kami, pendengaran kami. Semoga setiap firman-Mu yang akan kami dengar itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bapa, kuduskan kami, sucikan kami, dan berkati firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang diambil dari Kitab Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu. Ia akan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema khotbah ataupun firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini adalah Tuhan menyertai kita di setiap langkah. Kira-kira sebelum Musa meninggal dunia, sebelum kitab Pentatikh itu ditutup oleh kitab Ulangan, ada satu peristiwa besar yang Musa harus lakukan kepada bangsa Israel ketika itu. Karena selama 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dan akhirnya mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Namun Alkitab menjelaskan bahwa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, selama kepimpinannya, semua bangsa Israel taat dan tunduk kepadanya, karena dia adalah seorang abdi Tuhan yang benar-benar taat dan setia. Dan mereka menaruhkan pengharapan kesetiaan kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Oleh sebab itu, sebelum Musa meninggalkan bangsa Israel, karena dia akan mati nanti, maka dia harus memberitahu segala perkara apa yang sudah berlaku selama Musa memimpin bangsa Israel itu. Oleh sebab itu, kitab Ulangan ini ditulis kembali oleh Musa untuk memperingatkan kepada semua bangsa Israel, semua rakyat Israel ketika itu yang lahir di padang gurun, untuk melihat kembali bagaimana Tuhan yang sudah memimpin mereka, yang sudah berjalan di depan mereka, yang menjadi tiang awan pada waktu siang hari, yang menjadi tiang api pada malam hari,
harus diceritakan, harus diberitahu kepada seluruh rakyat Israel ketika itu. Supaya ketika Musa mati nanti, ketika Musa meninggalkan orang-orang Israel, mereka tidak lagi seperti anak ayam yang kehilangan pemimpin, tetapi mereka tetap memiliki kekuatan iman, mereka tetap memiliki kepercayaan bahwa Allah lah yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Sebab itu Musa harus mengulangi kembali, menceritakan kembali kepada rakyat ataupun anak-anak yang lahir di padang gurun, karena mereka lah yang dijanjikan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan juga sebagai kekuatan kepada Yosua yang akan menggantikan kepimpinan Musa nanti ketika Musa mati nanti. Sebab itu firman Tuhan yang berbunyi, sebab Tuhan Dialah yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Momen-momen ini sangat penting bagi orang Israel, bagi Musa sendiri. Dan dia harus mempersiapkan bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak mau meninggalkan mereka seperti anak-anak ayam. Dan dia tidak juga mau meninggalkan Yosua sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki kekuatan. Sebab itu dia mengumpulkan kembali dan menceritakan semula bahwa jangan takut, Tuhanlah yang akan menyertai kamu nanti. Dan ini merupakan pidato ataupun khotbah terakhir Musa kepada bangsa Israel. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata ketika Tuhan menyertai kita di setiap langkah, menyertai langkah di setiap langkah orang Israel, itu ayat firman Tuhan tadi itu tidak berdiri sendiri, tetapi disokong oleh banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan mereka. Sebab itu diulang-ulang kembali. Mari kita perhatikan. Yang pertama, di dalam Ulangan 31 ayat 6, Tuhan juga sudah memberikan satu firman kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, kata mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman ini sangat menguatkan orang-orang Israel ketika itu. Bayangkan saudara dan saudara yang saya kasih nama Tuhan, 40 tahun ketika Musa memimpin bangsa Israel, dipimpin oleh seorang tokoh yang hebat, yang penuh dengan pimpinan Tuhan, yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Tiba-tiba dia akan meninggalkan rakyatnya. Sudah pasti mereka berada di dalam keadaan yang sangat susah. Kita di dunia ini juga pun seperti itu. Kalau kita memiliki seorang pemimpin yang hebat dan pemimpin itu akan meninggalkan kita, pasti kita akan berpikir apa yang akan berlaku pada masa depan. Bagaimana dengan semua rancangan-rancangan yang telah dirancang selama ini? Apakah itu semua dapat dilakukan? Nah, melihat hal-hal ini, Allah yang Maha Besar yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus tidak membiarkan umatnya sendirian, tidak membiarkan umatnya akan tertinggal ataupun tercerai-berai seperti anak-anak ayam yang kehilangan itu, tetapi dipimpin terus oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Sebab itu dia memberikan firman kepada bangsa Israel agar mereka senantiasa kuat. Dia mengulangi kembali. Dan ini tidak hanya dikatakan di dalam kitab Ulangan. Sepanjang perjanjian lama itu berulang-ulang ayat firman Tuhan ini dikuatkan. Di dalam Mazmur juga kita dapat melihat pada Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maksudnya penyertaan Tuhan itu sentiasa ada. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya, umat-umat pilihannya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 juga Tuhan memberikan jaminan.
Di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga, Tuhan memberikan kekuatan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Injil Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, maksudnya tidak dari perjanjian sampai kepada perjanjian, dan perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah hilang. Dia sentiasa berada di setiap langkah kita. Ketika kita melangkah sebagai orang percaya, Tuhan juga bersama dengan kita. Di dalam kitab Ulangan ayat 31 ayat 2, berkatalah Musa kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak boleh keluar lagi. Aku tidak boleh lagi keluar masuk, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Musa menyadari keterbatasannya dan memberitahu bangsa Israel bahwa Tuhan yang akan memimpin mereka melalui Yosua. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan sebentar tadi, bahwa Tuhan sudah memperingatkan kepada Musa bahwa dia akan mati sebentar lagi. Maka dia harus menguatkan Yosua sebagai penggantinya, sebagai pemimpin baru kepada bangsa Israel. Juga untuk memberitahu kepada seluruh Israel bahwa Yosua lah yang diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sendiri. Kalau kita melihat ataupun kita merenungkannya secara teologis dan misteri, memang sangat-sangat menyedihkan hati ketika seorang pemimpin itu meninggalkan orang-orang ataupun rakyatnya sendiri. Bagaimana dari segi sejarah Musa membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Ada 10 tulah yang berlaku di Mesir ketika itu. Dan semua itu Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel untuk mereka ketahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa Musa adalah abdiku. Musa adalah pemimpin kamu. Ia telah kuangkat. Dengarkan dia. Selama 40 tahun pasti mereka sudah melihat bagaimana kepemimpinan Musa. Tetapi kita tidak boleh membanggakan Musa itu sendiri, karena di sebalik Musa ada Tuhan yang maha besar yang bekerja di dalam diri Musa. Amin. Nah, ada beberapa pelajaran yang boleh kita perhatikan di dalam kitab Ulangan 31 ayat 8 ini. Yang pertama, ketika kita merenungkan kitab Ulangan tadi, kitab Ulangan 31 ayat 8, mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, kita tidak pernah sendirian. Nah, ini kita harus sadari, kita harus pahami, kita harus pegang erat janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan dan keberanian untuk mengatasi setiap rintangan. Dan perlu juga diingat bahwa kekuatan dan keberanian kita itu berasal dari kehadiran dan bimbingan Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita merasakan, Tuhan, saya sedang terjepit. Tuhan, saya sedang menderita. Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi tantangan? Saya tidak memiliki keberanian. Tetapi sebagai umat Tuhan yang bersandarkan kepada Tuhan, pastilah tangan Tuhan yang akan memegang tangan kita, yang akan membawa kita keluar dari segala tantangan dan kelemahan kita. Dia memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi berbagai cabaran. Dia memberikan keberanian kita untuk melawan segala kejahatan, bukan dengan kekerasan, tetapi melalui hikmat dan kebijaksanaan Tuhan.
Di dalam Yesaya 1 ayat 9, Tuhan berulang-ulang kali meneguhkan hati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi janji Tuhan yang diberikan kepada Yeshua itu tetap. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Yeshua akan menggantikannya, janji Tuhan terhadap janjinya tidak pernah berubah. Iya dan amin. Janji ini diberikan kepada Yeshua saat dia mengambil alih kepimpinan dari Musa. Dan ini menunjukkan bahwa keberanian kita didasarkan pada kehadiran Tuhan yang setia. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada beribu hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia yang sedang memberitakan Injil. Pada kurun-kurunnya ke belakang dahulu, mereka turun ke negara-negara yang belum mengenal Tuhan, ke suku-suku yang masih primitif, yang boleh saja memakan orang, yang boleh saja membunuh orang. Tetapi mereka dari orang yang lemah menjadi orang yang penuh keberanian, karena ada penyertaan Tuhan di dalam setiap tindakan mereka. Karena ketika Allah bertindak, Allah kita itu bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang etik, yang sentiasa berjalan bersama dengan umatnya. Kita sebagai umat Tuhan harus bersyukur selalu, karena kita memiliki Allah yang hidup, yang memimpin kita. Baik apapun juga keadaan, susah atau senang, Tuhan bersama kita. Dan perlu kita ingat, dalam semua hal, dalam semua perkara, Tuhanlah yang mengizinkan itu berlaku. Kalau kita mengatakan bahwa saya susah sekarang, apakah Tuhan dapat membantu saya? Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa terhadap kesusahan tersebut. Tetapi mari kita menjadi orang yang berpegang kepada pengajaran Alkitab, bahwa ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi kesenangan, itu semua atas izin Tuhan, itu semua atas penyertaan Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan mau kita supaya tidak mengeluh, mengajar kita supaya jangan mengeluh, tetapi harus bersyukur. Nah, kenapa ramai sekali orang Kristen yang sangat sukar untuk mengucap syukur dalam keadaan yang susah? Saya percaya karena mereka tidak memahami apa yang Alkitab ajarkan, yaitu tentang segala perkara yang berlaku di dalam dunia ini itu terjadi atas izin Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya mengetahui, belajar bersungguh-sungguh tentang Alkitab, kita akan tahu bahwa yang berlaku dalam hidup kita itu terjadi atas izin Tuhan. Ada satu tokoh yang hebat di dalam Alkitab yang berulang-ulang kali orang ceritakan ataupun sampaikan dalam khotbah berkenaan dengan tokoh seorang Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, dan Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis. Dan pencobaan yang Ayub terima, hadapi itu bukanlah pencobaan yang biasa-biasa, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. 2 kali Ayub diizinkan oleh Tuhan dicobai oleh iblis. Dan kalau bukan penyertaan Tuhan, di sepanjang perjalanan 4 tahun Ayub menderita itu, dia pasti akan sudah bunuh diri. Di dalam kitab Ayub, Ayub pernah mengatakan, pada ketika dia berada di titik terendah, dia mengeluh supaya nyawanya diambil sejak oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan, kita juga pasti akan menghadapi pencobaan ataupun cabaran seperti itu. Ketika kita berada di titik terendah, apakah maksud daripada titik terendah? Titik terendah itu bermaksud adalah titik di mana kita sudah seolah-olah kehilangan harapan. Apapun yang kita buat, semua itu tidak betul. Apapun yang kita lakukan, semua itu tidak jadi. Kita mungkin diserang penyakit, keluarga kita mungkin ada yang meninggal, semua perniagaan kita hancur lebur.
semua tanaman kita hancur lebur. Tetapi percayalah, di dalam setiap perkara itu tangan Tuhan mengizinkan itu berlaku untuk menjadikan kita kuat, untuk memberikan keberanian pada kita. Seperti apa yang kita lihat di dalam kitab Ulangan ayat 31, Ulangan 31 ayat 8 tadi. Ada Tuhan di depan kita yang percaya. Bagi orang percaya, ada Tuhan di depan yang memimpin langkah kita, sehingga kita tidak akan terjatuh, tergeletak, tergolek dan meninggal, tetapi kita tetap boleh berdiri kembali, seperti mana Ayub juga boleh berdiri. Yang kedua, keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Apakah ketika Musa meninggal nanti orang Israel tidak akan menghadapi kesulitan? Mereka menghadapi kesulitan. Emosi mereka terganggu. Pasti mereka akan menangisi Musa. Walaupun mereka tidak melihat mayat Musa nanti, tetapi ketika Musa naik ke gunung meninggalkan mereka, pasti rakyatnya yang melihat dia menangisi Musa tersebut. Tapi ketika Musa mengatakan, jangan takut, tetaplah kuat, karena Tuhan yang berjalan di depan kamu, bukan saya yang berjalan di depan kamu. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita meletakkan pengharapan ataupun seluruh fokus kita kepada seorang pemimpin, seluruh tenaga kita kepada pemimpin tersebut, ketika pemimpin itu meninggal, kita akan merasa menjadi lemah. Tetapi ketika kita memberikan tumpuan kita kepada Tuhan yang menaungi pemimpin tersebut, walaupun pemimpin itu meninggal, tetap meninggalkan kita tetap bersyukur dan kuat karena Allah yang kita perhatikan, bukan manusia tersebut. Amin. Itu yang perlu kita perlu renungi. Nah, di dalam hal keluarga, di dalam kehidupan keluarga, memanglah orang tua, ibu bapak merupakan tonggak kekuatan dalam keluarga kita. Seluruh fokus kita ibu bapak kita. Tetapi pernahkah kita terpikir di sebalik ketokohan ibu bapak kita di dalam keluarga kita ada tangan Tuhan yang memimpin mereka? Pernahkah kita terpikir semua itu? Keteguhan hati mereka di dalam memimpin anak-anak, di dalam membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Apakah itu datang dari kekuatan diri mereka? Apakah ketika mereka menghadapi kesulitan dan mereka berjaya keluar daripada kesulitan tersebut, apakah itu karena kehebatan orang tua? Yang hebat sebenarnya adalah Allah yang berjalan di depan ibu bapak, di depan keluarga tersebut. Jadi ketika kita kehilangan orang tersayang, kita boleh saja menangisi. Tetapi kita tidak boleh menangisi sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Itu adalah suatu penyembahan berhala. Kita menangisi karena harus berpisah, tetapi sesudah itu kita harus bersyukur karena mereka sudah berada bersama dengan Allah di surga. Dan ingatlah bahwa Tuhanlah yang telah memimpin mereka untuk memimpin keluarga kecil atau keluarga besar. Nah, begitu juga dengan Musa sebagai seorang pemimpin. Dia memiliki keteguhan hati. Dia memiliki kualitas hati yang begitu baik, kualitas hati yang begitu baik. Tetapi semua itu karena Tuhanlah yang memimpinnya. Ada banyak sebenarnya ayat-ayat firman Tuhan yang menyebut tentang keteguhan hati. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Cerita ini berkaitan dengan Paulus yang sedang mengalami penderitaan sakit penyakit. Ketika dia berdoa meminta supaya Tuhan menyembuhkannya, 3 kali dia berdoa dan kali ketiga Tuhan menjawab doanya. Tuhan bilang, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Karena justru di dalam kelemahan kita, kemuliaan Tuhan atau kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Keteguhan hati kita itu hanya dapat berjalan sempurna dengan memiliki kualitas yang tinggi kalau kita berpegang, kita memegang tangan Tuhan. Tuhan juga memegang tangan kita. Segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan yang kita tanggung di dalam penderitaan itu kita dapat lalui karena ada Kristus di dalamnya. Amin. Yang ketiga, kehadiran Tuhan yang tak terpisahkan. Kehadiran Tuhan yang tak terpisahkan adalah inti dari janji yang diberikan dalam Ulangan 31 ayat 8. Dan ini diperhatikan baik-baik. Kehadiran Tuhan yang tak terpisahkan adalah inti ataupun isi penting dari janji yang diberikan dalam Ulangan 31 ayat 8. Janji ini memberikan kepastian bahwa Tuhan selalu hadir bersama umatnya. Tidak peduli apapun situasi yang mereka hadapi. Kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan dan bimbingan yang tak tergantikan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita aktif, bukan pasif. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sebab itu ketika Daud sedang menghadapi masalah, dia menuliskan mazmur seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kepastian janji Tuhan itu kelihatan ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tiang awan ketika matahari panas, tiang api ketika hari sejuk. Bayangkan di tengah padang pasir yang sangat-sangat panas, boleh mencapai hingga 40-50 derajat Celcius. Kalau tidak ada tiang awan yang menaungi mereka di sepanjang perjalanan ataupun di penempatan mereka akan mati di tengah sana. Ketika malam hari cuacanya boleh turun sampai 0 derajat Celcius, dengan pakaian yang nipis ada di badan mereka, lalu bukan tiang api yang memberikan kehangatan kepada tubuh mereka, mereka juga akan mati kesejukan. Bahkan bukan saja manusia, hewan-hewan juga akan mati. Hewan-hewan ternakan mereka juga pasti akan mati. Tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kepastian kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini itu jelas kelihatan. Dan itu diteguhkan kalau kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sesuatu yang sangat luar biasa. Siang Tuhan juga menaungi mereka. Malam juga Tuhan memberikan tiang api sebagai cahaya yang menerangi perjalanan mereka. Maksudnya kepastian itu ada. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga memiliki kepastian kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Yes. Kepastian itu sentiasa ada. Ketika kita berada di dalam penderitaan atau masalah. Kenapa firman Tuhan balik-balik mengatakan penderitaan masalah? Karena inilah isu utama yang dihadapi oleh manusia sehingga mereka merasa lemah. Kita akan merasa lemah ketika kita menghadapi
ujian yang berat. Ketika kita sudah mungkin tidak memiliki makanan di rumah, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Apalagi kita mau memberi makan kepada anak-anak kita, itu sesuatu yang sangat berat. Tetapi penyertaan Tuhan, Dia akan memastikan segala tanaman kita itu berbuah untuk mencukupkan kita. Nah, baru-baru ini saya ingin memberikan satu kesaksian di dalam hal bersama padi. Kami menanam padi basmati yang akan berbuah dalam masa 3 bulan atau 2 bulan lebih. Dan tahun ini kami salah perhitungan sehingga kami menanam padi jenis basmati itu terlalu awal dan dia berbuah awal. Buahnya sangat cantik, tetapi Tuhan juga mengizinkan makhluk-makhluk lain untuk menikmati hasil tanaman padi tersebut. Datanglah tikus-tikus menghancurkan 6 lagu. Coba padi besar 6 lagu. Semuanya habis, kosong. Mau marah pun tidak boleh. Apa yang keluar dari mulut adalah bersyukur. Saya teringat tentang kisah Ayub yang menderita, dan yang sering keluar dari yang saya teringat perkataan yang keluar dari mulut Ayub ialah takkan kita mau terima yang baik dari Tuhan, yang buruk kita tidak mau terima. Jadi itu yang saya katakan di sini saya. Tapi pasti Tuhan juga akan memberkati padi ini, pasti akan berbuah. Dan akhirnya padi basmati itu setelah padi yang lain berbuah, dia ikut berbuah kembali. Walaupun tidak secantik seperti yang pertama, tetapi Tuhan tetap memberi makan ataupun mencukupkan ataupun membuat padi itu yang sudah habis oleh tikus berbuah kembali dan sebentar lagi akan dituai. Saya kira buahnya dengan buah yang terlalu tidak jauh beza lariannya. Kalau bandingkan yang pertama memang sangat jauh berbeza. Tetapi ya, kita juga dapat menikmati buah padi basmati tersebut. Maksudnya Tuhan menyertai langkah, Tuhan memberikan makan kepada anak-anaknya. Nah, di dalam bagaimana keadaan Tuhan dalam perjanjian baru? Kalau di perjanjian lama kita melihat bangsa ini Tuhan hadir di tengah-tengah. Bagaimana dengan perjanjian baru? Tuhan hadir ketika nubuatan tentang kelahiran Yesus itu terjadi. Ketika Yesus lahir, Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel ketika itu. Dan ketika Yesus kembali kepada Bapa di surga atau kerajaan surga, Dia juga sudah mengirimkan seorang penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Sebab itu, kalau bukan Roh Kudus, siapa di antara kita yang boleh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau bukan Roh Kudus, siapa yang sampai saat ini berdiri teguh di dalam gereja menyembah Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Yesus itu lahir di tanah Israel, jaraknya beribu batu, beberapa ribu batu dari tempat kita. Tapi kita percaya Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena pernyataan Roh Kudus yang Dia berikan kepada umat pilihannya, sehingga kita boleh menyatakan, mendeklarasikan dalam diri kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, turun ke dunia, mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit daripada kematian, dan 40 hari nanti naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita kepada Bapa di surga. Semua orang yang hidup atau mati itu akan diangkat nanti bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita sentiasa ada. Mari kita memikirkan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang memimpin, siapa yang membuatkan kita percaya Yesus itu adalah Tuhan? Pendeta, pemimpin gereja, ibu bapak, guru sekolah minggu, tidak mungkin. Roh Kuduslah yang menyertai kita, Dialah yang memimpin kita. Sehingga
Setiap langkah kita, dia akan nyatakan. Ketika kita mau melakukan dosa, Roh Kudus memperingatkan kita dan bukannya malaikat. Ingat, saya tertarik karena saya berulang kali terlibat dengan perbahasan di dunia alam maya sana tentang siapakah yang mengingatkan orang Kristen tentang dosa. Sebagian orang mengatakan itu adalah pekerjaan malaikat. Tetapi Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa malaikat itu ditugaskan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita tentang dosa. Tidak ada. Tetapi Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Roh Kudus yang akan menyadarkan kita tentang dosa sehingga kita kembali kepada Bapa. Jadi kalau ada orang mengatakan malaikat, itu adalah tidak, itu adalah pengajaran yang sesat yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang berpegang kepada Alkitab sebagai otoritas tertinggi, kita hanya percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ada orang mengatakan Protestan tidak percaya kepada tradisi para rasul. Siapa kata kita tidak percaya tradisi para rasul? Kita percaya tradisi, tetapi tradisi yang ada di dalam Alkitab sesuai apa yang telah Roh Kudus inspirasikan kepada para penulis kitab itu untuk menuliskan. Di luar Alkitab, tradisi itu yang tidak akan terima. Apakah Allah kita Allah yang mati? Apakah Allah kita Allah yang pelupa? Apakah Allah kita Allah yang tidak maha tahu? Sehingga inspirasinya kepada penulis-penulis Alkitab itu ada yang kurang? Jawabannya tidak. Allah kita maha tahu. Dari kekekalan sampai kekekalan Allah maha tahu. Tidak mungkin ada satu pun di dalam Alkitab yang kurang. Penulis Alkitab itu banyak sekali, tetapi tidak pernah melakukan kesilapan. Dia saling berkaitan antara satu dengan lain. Di Perjanjian Lama, para nabi menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Di Perjanjian Baru, nubuatan itu tergenapi. Penulisan dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu seiring sejalan, karena ada penyertaan Tuhan. Jadi tradisi-tradisi yang ada di dalam Alkitab itu yang kita pegang. Di luar Alkitab kita tidak akan pegang. Amin. Nah, ini kita perlu paham. Yang keempat, bimbingan Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Nah, berbicara tentang bimbingan, orang Israel itu telah diberikan 10 hukum, yaitu hukum Taurat yang membimbing mereka supaya tidak terpesong ke kiri atau ke kanan. Harus tetap berada di jalan yang betul. Nah, ini yang telah diajarkan kepada orang-orang Israel ketika itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita tidak diberikan hukum Taurat, tetapi kita diberikan satu kitab sebagai panduan kita. Dan kita juga diberikan Roh Kudus yang saya katakan tadi. Kita dianugerahkan Roh Kudus sebagai pembimbing kita. Tetapi harus juga hati-hati. Ada orang mengatakan, saya dibimbing Roh Kudus tetapi tidak sesuai dengan Alkitab. Itu mungkin bukan Roh Kudus, tetapi itu adalah roh iblis. Nah, coba hati-hati dengan pengajar-pengajar yang kurang lahir ataupun kurang belajar tentang Alkitab. Itu sangat-sangat kita perlu perhatikan. Jadi di dalam Ulangan 3:8 itu bukan tidak ada yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tidak ada pembimbing, ada, karena Tuhan lah yang menyertai mereka. Di dalam Perjanjian Baru kita diberikan Roh Kudus oleh Allah supaya kita tidak terpesong. Yang kelima, kepastian dalam janji Tuhan. Janji kesetiaan Tuhan. Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan atau membiarkan mereka, membiarkan kita
tetapi memberikan kepastian bahwa Dia selalu setia. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba buang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang memegang kendali atas segala hal dan merancang masa depan yang penuh harapan bagi kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan yang memegang segala kendali. Jadi bagaimana dengan aplikasi dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dan kekhawatiran dengan keberanian, kita harus mengandalkan Tuhan. Ini saya sudah satu juga tadi. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan dengan keyakinan, memohon bimbingan Tuhan, yaitu mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memimpin. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, menemukan penghiburan dalam kesulitan. Jadi semua bersandar dengan janji Tuhan. Ketika kita berada dalam kesulitan, ingatlah janji Tuhan bahwa Dia berjalan di depan kita. Bersyukurlah karena ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ayat-ayat di Perjanjian Lama itu tidak bertentangan dengan ayat di Perjanjian Baru. Dia saling akan ada satu tali yang bersambungan. Kalau orang Indonesia katakan ada benang merah. 2 Korintus ayat 1, 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, maksudnya penghiburan itu kita akan terima dari Allah sendiri. Walaupun mungkin kawan-kawan datang menghibur kita, jangan anggap bahwa penghiburan dari kawan-kawan itu karena mereka dengan kekuatan mereka tidak. Tanpa kita sadari, Allah memakai mereka untuk menghiburkan kita di dalam penderitaan. Contohnya apa? Dia mengirimkan kita ayat-ayat firman Tuhan. Dia mengirimkan kita lagu-lagu rohani yang menguatkan kita. Dia memberikan kata-kata semangat kepada kita. Itu semua yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan sendiri turun dari surga untuk berbicara dengan kita. Woi Johnny, seperti ini. Dia memberikan petunjuk, tidak, matilah saya, matilah kita bagi Tuhan secara langsung dengan kemuliaan yang penuh. Tapi Dia akan memakai semua yang ada di persekitaran kita untuk menghiburkan kita ketika kita berada di dalam kesulitan. Dan yang utama, menguatkan iman melalui doa dan penyembahan. Ketika kita bermasalah, mari berdoa, mari memuji, menyembah Tuhan. Saya ingat kita di Tangerang ini adalah daerah pengeluar penyanyi. Kita tidak pernah kekurangan penyanyi. Kita juga sendiri penyanyi. Ketika kita mengalami masalah, mari kita berkaraoke lagu rohani, menghiburkan kita. Orang bilang suara kita tidak baik, tapi sebenarnya baik. Saya ada satu kesaksian. Semasa saya di Makassar dulu, saya aktif menginjil di luar daerah dan juga di dalam daerah ini. Satu masa saya ikut seminar yang seminar di Apin-Apin. Kemudian kebetulan tidak ada pemain keyboard ketika itu. Saya pandai main, tapi pandai dari sendiri. Dan yang main ketika itu adalah seperti inilah, satu set.
Saya rasa saya buat salah. Apa yang saya main itu tidak betul. Tapi orang katakan, mereka katakan, cikgu, berikan komen. Saya malu sendiri, saya ucapkan banyak salah. Tapi pendengar mereka dengar apa yang saya main itu bagus. Itu baru saya terpikir semalam ketika saya menghadiri saya pelayanan saya, baru saya teringat cerita kembali. Cuma dia bilang saya main begitu bagus. Sedangkan saya rasa semua saya main salah, tidak ucapan tidak serasi ataupun mungkin saya main sumbang atau tidak tahu macam mana. Dia bilang diberitahu cikgu main, tidak tahu sama ada mereka menghina saya atau betul-betul. Sebab kami sedang menyanyikan lagu-lagu rohani. Saya teringat, baru saya tersedar semalam mengingat kembali peristiwa ini. Maksudnya ada Tuhan menyertai, walaupun saya main sumbang, tetapi Tuhan memperuntukkan bunyi tersebut sehingga semua orang boleh menyembah Tuhan dengan hati yang khusyuk. Saya rasa kalau saya main sumbang, bukan cuma ibu saya mungkin. Saya teringat semalam ketika menghadiri saya tahu. Nah, sebagai penutup, kalau kita merenungkan kembali janji yang Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 itu kan satu yang indah. Karena janji Tuhan atau kesetiaan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini menjadi sumber penghiburan, kekuatan dan kepastian bagi kita. Tidak peduli apapun tantangan yang kita hadapi. Jadi melalui janji ini kita belajar tentang yang pertama, kehadiran Tuhan yang tak terpisahkan. Yang kedua, ketergantungan pada bimbingan ilahi atau pada bimbingan Tuhan. Yang ketiga, kenyamanan dan kepastian dalam Tuhan. Jadi sebagai penutup, mari kita berdoa bersama, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon bimbingan dan kekuatannya dalam setiap langkah yang akan kita ambil. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan yang begitu panjang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu Tuhan, karena kami sudah belajar firman-Mu sebentar tadi. Kami percaya Bapa untuk semua akan terus-menerus memberikan kekuatan, penghiburan dan mengajar kami, membimbing kami, sehingga firman-Mu akan tetap berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan semoga kami juga boleh menjadi alat bagi-Mu untuk memberitakan Injil di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di dalam mendengar firman-Mu sebentar tadi. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan.
Hah?